Disclaimer on, video ini dibuat bukan sebagai ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi. Video ini hanya sebagai edukasi, memberikan pemahaman baru dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kembali lagi bersama channel Ugi DeFi. Untuk pembahasan video kali ini, saya ingin membahas salah satu game finance yang menurut saya layak untuk kita mainkan, karena kita masih bisa memainkan game ini dengan modal yang tidak terlalu besar dan masih bisa menghasilkan cuan untuk kita, yaitu game Plant vs Undead atau PVU. Nah, di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya. Yang pertama di dashboard, kita bisa ngelihat plan yang baru dilistingkan di marketplace-nya, yang dijual di marketplace-nya dan yang sudah terjual. Kemudian marketplace-nya kita bisa membeli plan permanen di marketplace ini dengan menggunakan PVU token. Kemudian di new offering ini kita bisa membeli paket bundle-nya tanah dan seed dengan bibit ya, bibit plan permanen. Nah, di sini kita bisa lihat di my account, itu kita bisa melihat inventory kita dari bibit, tanaman, land atau tanah, mother tree-nya, dan bisa kita dapatkan seed dari penukaran, kita bisa claim seed di sini. Kita lihat di farm-nya ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa fitur ya. Di sini ada pot kecil, small pot, ada big pot, ada air, ada scarecrow, ada greenhouse. Kemudian di sini ada shop. Di sini kita bisa membeli bibit ya, sunflower sapling dan sunflower mama dan sunbox. Sunbox ini isinya random ya. Isinya kita bisa dapat sunflower sapling, sunflower mama, kita bisa dapat air, kita bisa dapat small pot dan big pot, dan bahkan bisa dapat seed plant permanen atau bibit tanaman yang permanen. Di sini kita juga bisa di bagian toolsnya, kita bisa membeli small potnya di sini, big pot, air, scarecrow, dan greenhouse-nya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mau main di PVU, Plant vs Undead, itu kita bisa memainkan game ini dengan modal 5 PVU ya, 5 token PVU. Itu ditukarkan di sini, di bagian ini, PVU to LE. Nah, di sini ada rasionya ya, 1 PVU 70 LE. Jadi kita dapat 5 PVU itu berarti 350 LE. Apa sih yang harus dibeli dengan modal minim seperti itu gitu kan ya? Itu kita bisa membeli satu small pot, satu air, satu scarecrow, dan satu sunflower mama. Jangan sampai salah ya, karena kalau sampai salah kita akan kehabisan LE dan kita nggak bisa bergerak lagi nih kan gitu. Fungsinya apa sih kita membeli barang-barang tadi gitu ya? Oke, mohon maaf. Nah, fungsinya itu ketika kita menanamkan, kita kita di aset nih ya, kita aset kita klaim dulu nih. Kalau untuk awal-awal kita dikasih land gratis nih, kita bisa klaim di sini di aset, kita klaim. Kalau saya sudah klaim ya, tinggal klik select. Oke. Nah, di sini ada slotnya, ada 5 slot untuk sunflower sapling dan satu slot untuk sunflower mama. Kita bisa tanam di situ, kita tinggal klik di sunflower lagi, kita tinggal pilih yang mana yang mau kita tanam. Tinggal kita klik select, dia akan tertanam. Nah, kita kembali dulu. Nah, di sini fungsinya apa? Untuk sunflower mama tadi ya, untuk pertama kali kita beli sunflower mama, kita tanam pakai small pot aja, jangan pakai big pot. Memang tulisannya di big pot itu kita ada chance untuk mendapatkan 1% chance ya untuk mendapatkan seed atau bibit plant permanen. Tapi kalau kita memakai itu di plant yang tidak permanen, misalnya sunflower sapling atau sunflower mama, efeknya tidak akan jalan. Oke, di sini kita coba harvest dulu ya. Nah, ini sudah ada waktunya saya panen juga. Jadi ketika sudah di harvest, diapain? Tinggal di select, di remove. Seperti itu. Nah, kita tadi beli juga scarecrow ya. Fungsinya scarecrow apa? Nah, ketika muncul gagak ini nih gagak nih, itu kita harus usir pakai scarecrow. Karena apa? Karena dia akan mengurangi pendapatan LE di slot tanaman kita. Jadi itu harus diusir. Harus diusir. Oke, ini kita langsung contohkan aja ya untuk cara nanamnya. Saya beli dulu nih sunflower mamanya. Saya beli dulu.
Kita klik confirm. Oke, sukses. Saya ke aset. Saya pilih lainnya dulu. Kita ke sunflower. Saya pilih select. Oke. Ketika sudah sukses, kita kembali lagi ke slotnya. Nah, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita kasih pot. Kemudian kita siram 2 kali. Minimal itu kita siram 2 kali. Kita harus stabil di 2 kali siram ini. Kita harus 2 kali. Jangan cuma 1 ya, karena syaratnya itu 2. Sehari harus 2 kali siram. Jadi ketika dia udah kuning, habis airnya, di sini ada tulisannya dari 2 nih sekarang ya, nanti jadi 0. Kita siram lagi 2 kali. Seperti itu. Nah, kebetulan juga ini ada event. Sekarang ada event World Tree ya. Siram-siram World Tree. Minimal 20 kali siram, itu kita mendapatkan reward bertahap ini ya, dari reward 1 sampai reward ke-6 sesuai dengan jumlah berapa kali sudah tersiram secara global, secara keseluruhannya, seluruh server. Jadi ini lumayan sekali memberikan rewardnya buat kita. Jadi kita di sini bisa mendapatkan sunflower sapling tadi. Jadi buat kawan-kawan yang memang sudah join, sudah ikutan dari hari Senin ya, eventnya ini sudah berjalan sih dari hari Senin ya, itu dia bakalan cepet banget tuh dapat plan permanen. Karena apa? Karena 100 sunflower sapling itu bisa ditukarkan menjadi 1 seed permanen. Jadi dan apa ya, jadi bisa cepet banget tuh sekarang untuk kawan-kawan yang memang modalnya minim, itu bisa menikmati monetisasi atau bisa mendapatkan cuan juga di sini. Jadi jangan berkecil hati dulu. Aduh, saya modalnya kecil nih. Bisa kok mencari cuan di sini. Kan gitu. Di PVU ini kita bisa cari cuan juga dengan modal yang minimal. Karena dan sekarang pun juga ada event. Walaupun tidak ikut event, itu kalau secara perhitungan dengan modal 5 PVU itu kita cuma membutuhkan waktu 2 bulan secara konsisten nih. Kita secara konsisten ngumpulin LE ini adalah mata uang atau kurensi kedua atau kurensi di dalam gamenya. LE ini tidak diperdagangkan, tidak open trade ya, tapi dia dipergunakan di dalam platformnya. Jadi kalau secara perhitungan itu tadi 2 bulan kita bangun perlahan, secara konsisten, kita kumpulin LE-nya, kita belikan sunflower saplingnya sampai sejumlah 100. Kita bisa menukarkan menjadi 1 bibit tanaman permanen yang kita bisa tanam di lahan kita, dan kita bisa memonetisasi, kita bisa menukarkan LE ini menjadi PVU seperti itu. Jadi kita bisa lihat lagi di World Tree ya. Aduh, ini udah lumayan nih, udah 47 juta nih. Besok pagi pasti 50 juta sih ya. Karena memang dari hari Senin, dari hari pertama itu selalu sukses sih nyentuh 50 juta. Kecuali pada saat MT kemarin, karena memang ada MT sampai pagi ya, itu sampai subuh. Jadi satu hari itu gagal gitu loh untuk terpenuhi. Tapi so far kalau saya menilai untuk PVU ini lumayan sih untuk memberikan cuan buat kita. Kalau saya hitung-hitung secara kasar per bulan, asalkan harga PVU ini stabil di $10, itu bisa menghasilkan profit ataupun cuan buat kita itu senilai 2 juta sampai 4 juta itu masih bisa dalam sebulan. Asalkan dia stabil di harga $10 ya, minimal $10. Itu dia bisa memberikan profit seperti itu, sejumlah itu kepada kita. Jadi lumayan lah, siapa sih yang mau ngasih 2 juta sebulan kan cuma dengan main game. Nah, itulah dahsyatnya blockchain. Di blockchain kita bisa main game, tapi kita bisa memperoleh profit di dalamnya. Oke, sekian video dari saya. Salam dunia 2.0, salam cuan konsisten.